Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat paru dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Tabi dalam acara yang penuh edukasi, informasi, dan promosi. Tentunya di channel Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu. Well, hari ini dalam rangka HUT RSPR ke-89. Bentar lagi Rotin Sulu ulang tahun loh. Hari ini ada di mana kita instalasi bedah. Instalasi bedah Rumah Sakit Rotin Sulu. Rumah Sakit Rotin Sulu adalah salah satu rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Dan kali ini kita mau ngadain podcast dengan dua opa-opa yang keren dan kece tentunya ya. Oke, kita akan membahas tentang tumor paru. Tumor paru di Rumah Sakit Rotin Sulu. Kira-kira siapa ya hostnya? Hostnya itu adalah Dr. Adrian Setiaji. Beliau adalah dokter medok yang viral-viral itu loh. Bersama narasumber yang tak kalah kerennya yaitu Dr. Reza Kurniawan, spesialis paru, konsultan FISR. Penasaran? Let's go! Yo! Halo, selamat pagi teman-teman semua yang ada mungkin di Bandung atau dimanapun ya, dimanapun yang berada lah. Oke, welcome di IG Live pagi ini. Saya dengan, kebetulan hostnya saya dengan Dr. Adrian Setiaji alias Dr. Medok. Ya kalau di konten-konten sosial media saya, kalau saya statusnya sebagai residen rehabilitasi medik dari Universitas Padjadjaran, dan kali ini dapat kesempatan yang luar biasa, akan ngobrol-ngobrol banyak di RS Rotin Sulu ini, dan tentunya aku nggak sendiri ya, ini bareng dengan Dr. Reza. Kawan ya, selamat pagi Dok. Pagi, apa kabarnya? Dan beliau adalah spesialis paru konsultan dan ahli paru yang ada di RS Rotin Sulu ini. Gimana Dok? Sehat? Sehat, segar, mantap ya. Nah, mungkin buat teman-teman semua, ya ini kebetulan itu ya live dari akun Rotin Sulu dan juga akun Dr. Medok, jadi join manapun nggak ada masalah, oke? Nah, mungkin sekilas nih, mungkin buat teman-teman yang di Bandung udah ada yang sering berobat ke Rumah Sakit Rotin Sulu, mungkin juga ada yang masih belum terlalu familiar. Nah, kira-kira Rumah Sakit Rotin Sulu, nah kita coba langsung tanya nih sama Dr. Reza. Dok, kalau Rumah Sakit Rotin Sulu, ya mungkin bisa ceritain sekilas tentang Rumah Sakit Rotin Sulu ini, kemudian juga layanan unggulannya apa gitu Dok. Oke, terima kasih Dok. Kalau Rumah Sakit Rotin Sulu ini berdasarkan sejarahnya itu sejak zaman Belanda. Sejak zaman, udah lama banget ya? Iya, dia tadinya sanatorium Solsana untuk merawat pasien-pasien dengan tuberkulosis paru. Dengan tuberkulosis paru, oke. Tapi dengan berkembangnya zaman, akhirnya dijadikan menjadi rumah sakit, dan akhirnya menjadi suatu rumah sakit paru Dr. H.A. Rotin Sulu, yaitu mengabadikan salah satu tokoh dokter paru yang aktif saat itu dan memang bisa dikatakan menjadi wakil Indonesia untuk urusan tuberkulosis di dunia internasional saat itu. Akhirnya namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit ini. Nah itu dia. Jadi memang latar belakangnya itu udah dari dulu nanganin masalah paru ya. Tapi terutama memang masih tuberkulosis. Ya, karena zaman dulu memang kasusnya masih tinggi banget. Walaupun sekarang mungkin ya masih lumayan sih. Indonesia kalau nggak salah masih peringkat 5 besar terbanyak ya tuberkulosis. Nah tapi topik pembahasan kita utama hari ini itu memang bukan tentang tuberkulosis, tapi terkait tentang tumor paru ya Dok ya. Ya mungkin tumor paru buat teman-teman semua mungkin udah ada yang sering dengar, mungkin masih ada yang belum. Kadang itu juga masih bingung kalau tumor paru atau kanker paru itu kira-kira gejalanya tuh apa, penyembuhannya itu gimana. Nah mungkin langsung aja nih kita bahas sama Dr. Reza. Dok, kalau tumor paru mungkin boleh jelasin sekilas untuk secara definisi itu gimana Dok? Ya, kalau misalnya suatu tumor atau massa paru, yaitu merupakan suatu pertumbuhan abnormal dari epitel bronkus. Epitel bronkus, betul, di paru. Ya, bisa berupa dari parenkim, bisa dari bronkus, ya jalan napasnya. Dan kita katakan itu suatu kanker apabila hasil biopsinya menyatakan bahwa selnya ganas, malignan. Ya dikatakan. Dan apabila selnya jinak atau benign, itu dikatakan tumor paru saja. Perbedaannya otomatis kalau tumor paru itu dia tidak membahayakan atau mengancam jiwa si pasien. Karena sifatnya jinak. Apabila kita berbicara ini suatu kanker atau tumor ganas, maka
itu akan membahayakan atau bisa menyebabkan mortalitas dari si pasien tersebut. Ya, jadi memang secara umum rata-rata kalau sudah dikatakan kanker ganas itu pasti angka morbiditas, angka kesakitan, angka mortalitasnya pasti lebih meningkat ya dok ya. Nah tadi sebenarnya tadi dokter Reza udah menyebutkan sekilas nih, ada untuk menentukan ganas atau enggak itu kan harus dibiopsi. Nah itu nanti nih, jadi stay tune terus di live ini ya, nanti karena dari tengah-tengah, mungkin awal, mungkin akhir ya, tunggu aja nanti kita bakal jelasin detail ya dok ya, kira-kira ada apa aja di sini terkait dengan cara mendiagnosanya. Nah mungkin sebelumnya ini dok, tentang tumor kanker paru, mungkin orang tuh masih sering bertanya, dok kira-kira gejalanya, apakah ada gejala khas? Kadang kan mikir apakah ya batuk-batuk aja, sering sesak nafas, itu apakah sudah bisa dibilang gejala kanker paru? Nah itu kira-kira apa dok? Oke, terima kasih. Ya, apabila seseorang itu menderita suatu tumor paru atau kanker paru, katakanlah pada gejala awal itu tidak memiliki gejala yang khas. Tidak khas ya, nah ini teman-teman. Jadi gejalanya nggak khas. Betul. Apabila dia mulai bertumbuh dari satu sel, dia berkembang menjadi 2, 4, 6, 8, kemudian menjadi suatu benjolan dengan kira-kira diameter 1 cm, itu belum ada keluhan atau gejala sama sekali. Apabila dia sudah mulai besar dan kemudian mungkin menekan saluran napas atau menginfiltrasi vaskuler, baru bisa timbul gejala pasien tersebut. Dia bisa merasa ada batuk yang tidak kunjung reda, kemudian bisa ada timbul batuk darah, atau ada sesak yang tidak bisa dia jelaskan atau tidak hilang. Akhirnya dia berusaha untuk datang ke dokter, dilakukan mungkin imaging ya, ronsen dada, dan akhirnya bisa dicurigai awalnya dan akhirnya berlanjut. Itu dia. Jadi memang kalau kita bilang tadi masih kecil tuh mungkin masih stadium awal ya. Stadium awal itu memang masih belum ada gejala khas ya. Jadi memang rata-rata kalau udah stadium gede itu yang memang menimbulkan gejala. Dan mungkin kayaknya kebanyakan juga tuh masih pada ketawanya kalau udah stadiumnya gede ya dok ya. Itu mungkin memang baiknya sekalian kita juga mesenin ke teman-teman semua, pentingnya untuk medical check up ya dok ya. Medical check up untuk screening dengan ronsen itu apakah cukup atau? Ya, jadi otomatis ada beberapa saran ya dari PDPI atau Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan IASTO itu menganjurkan ada screening untuk tumor paru itu menggunakan low dose CT. Low dose CT tanpa kontras seperti itu. Itu memang sudah diresmikan dan sudah ada kuesionernya juga untuk melakukan screening awal. Tujuannya seperti tadi dokter sudah bilang bahwa apabila kita bisa menangkap pasien-pasien ini di stadium awal, maka tata laksananya itu bisa lebih maksimal dan angka hingga mencapai angka kesembuhan yang tinggi. Nah itu dia. Ya, jadi makanya pentingnya screening awal ya dok ya. Nah buat teman-teman yang join live di IG Rotin Sulu atau di IG aku Dr. Medok bisa mau tanya silahkan ya, monggo aja, mangga aja ya. Tapi karena hari ini topiknya terkait tentang tumor paru, dari definisi, gejala, mungkin juga penyebab dan nanti tata laksana, mungkin kita fokuskan pertanyaan-pertanyaan seputar itu ya dok ya. Nah tadi mungkin ada yang belum kita bahas tentang penyebabnya nih dok, tumor paru. Nah banyak kan pasti banyak yang tanya juga, Indonesia kan untuk prevalensi merokok cukup tinggi ya dok ya. Nah apakah merokok itu pasti menyebabkan kanker paru atau apa bisa juga orang yang nggak merokok itu terjadi kanker paru? Nah itu gimana? Iya, terima kasih ya. Jadi untuk berdasarkan kepustakaan nih ya, untuk penyebab dari kanker paru atau misalkan tumor paru sendiri itu ada berbagai macam ya. Salah satunya otomatis ya lifestyle ya, pola hidup, bagaimana pajanan gas toksik selama ini, walaupun dia merokok tapi dapat pajanan gas toksik atau pajanan radiasi. Akhirnya bisa menderita seperti itu juga. Kemudian yang memang sudah dibuktikan secara ilmiah dan banyak sekali bukti-bukti ilmiahnya yaitu adalah rokok. Ya. Dan sekarang ini sedang berkembang juga yaitu vape. Nah iya betul. Vape ini rokok zaman now. Betul. Apakah ada resikonya? Nah berhubung rokok vape ini masih tergolong baru, masih membutuhkan waktu untuk melakukan studi dan penelitian untuk bisa membuktikan korelasi. Tidak seperti pada rokok sigaret, ya rokok kretek yang tradisional, konvensional itu karena sudah dari
zaman jadul sekali, zaman purbakala, sudah banyak sekali bukti-bukti ilmiahnya yang mengkaitkan hubungan antara rokok, sigaret, tembakau tersebut dengan kejadian kanker paru dan kanker yang lain-lainnya. Kita sudah bisa tahu sendiri dari iklan layanan publik dari Kemenkes itu sudah banyak sekali tentang itu. Betul. Ya, jadi memang pada intinya yang merokok sudah jelas ya. Untuk vape ini ya kita bisa bilang beresiko. Juga sama ya dok ya. Dan mungkin ini juga ngingetin teman-teman semua, soalnya banyak juga dok. Kadang itu kan tentang rokok dan vape ini kan lagi ramai banget juga ya. Dan kemudian banyak, apakah ada bukti ilmiahnya, bukti juga. Nah, tadi seperti yang dokter Reza sampaikan, kita kalau secara medis itu butuh penelitian tuh long term. Nggak bisa cuma setahun, 2 tahun udah ditentukan nih, oh vape berbahaya itu nggak bisa. Nah, penelitiannya tuh long term, kita butuh sampel yang sedikit dulu, lama-lama makin gede, itu baru bisa dikatakan kayak penelitiannya lebih valid gitu ya. Nah, itu dia jadi jawaban buat teman-teman semua ya. Oke, nah sekarang kita membahas terkait dengan tadi cara diagnosa. Terkait dengan cara diagnosa dari tumor dan kanker paru. Tadi sudah disebutin dikit-dikit oleh Dokter Reza. Nah, itu apa dok biasanya cara diagnostiknya? Ya, terima kasih. Ya, jadi setelah kita menerima pasien ya dengan keluhan seperti tadi yang sudah kita bahas, langkah selanjutnya adalah biopsi. Biopsi, oke. Biopsi pengambilan. Betul, kita harus mengambil sampel histopatologi, sitologi atau apapun itu yang bisa kita ambil dari si pasien tersebut. Jadi di sini adalah pentingnya kita melakukan biopsi atau pengambilan sampel untuk menentukan jenis selnya, karena itu akan menentukan tata laksana atau terapi selanjutnya. Ya, apabila sel jinak atau sel ganas itu kan jauh sekali perbedaannya. Betul. Jadi memang saya sarankan bahwa untuk para peserta di sini jangan termakan hoax bahwa biopsi itu bisa menimbulkan atau menyebabkan si tumor tersebut menjadi ganas. Nah, ini penting ini guys. Karena kalau memang sudah cikal bakalnya dia itu sel ganas, maka dia akan berperilaku sesuai dengan selnya yaitu yang ganas. Dia akan bertambah besar dan akan menyebarkan benih-benih bibitnya ke organ-organ lain. Jadi sebelum kita apa-apakan juga, banyak sekali pasien-pasien yang datang dan saya temui di praktek saya itu datang sudah dengan stadium lanjut. Bahkan sebelum diapa-apakan. Ya, jadi memang suatu tumor atau kanker itu dia akan berperilaku sesuai dengan jenis selnya, jinak atau ganas. Kalau jinak ya dia di situ saja, kalau dia ganas dia akan bertambah besar, dia akan bermetastasis atau melakukan penyebaran ke sel-sel lain, tempat-tempat lain yang lebih jauh. Gitu. Nah itu dia ya. Jadi tentang diagnosiknya dan untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin udah ada belum ya pertanyaan ya? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau mau tanya silahkan aja ya sambil dengerin juga. Boleh lo ya komen. Aman dok gitu. Aman masuk. Ya. Nah, tadi juga udah disampaikan oleh Dokter Reza tentang alat diagnostiknya. Nah, terkait dengan alat diagnostik. Nah, ini kan kita kan settingannya lagi di Oka nih dok. Dan ini kok, nah teman-teman penasaran, dan ini kok belakang banyak banget alat. Terus itu juga memutar-muter video itu apa? Nah, ini sekalian aja nih. Kita sambil tunjukin ya dok ya, apa yang ada di sini, dan yang menarik di sini salah satunya itu adalah layanan unggulan krioterapi ya dok. Nah, krioterapi itu apa itu dok? Saya jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi memang untuk kita melakukan mengambil sampel itu dari hal-hal yang sederhana ya, jadi minimal invasif ya. Minimal invasif karena kita harus menembus si tubuh pasien tersebut. Tapi kita lakukan secara minimal, jadi supaya resikonya pun berkurang. Jadi kita bisa mulai seperti kayak fungsi pleura apabila paru-parunya berair itu kita fungsi itu yang ditusuk, yang cairannya dok ya, atau fungsi pleura itu kita bisa melakukan hal tersebut dan kita ambil sampelnya, cairan tersebut kita periksakan. Terus kemudian yang lain adalah kita melakukan transtoracal needle aspiration biopsy atau dengan menusukkan jarum khusus ke dada yang memang sudah ada letak si tumornya tersebut yang kita ambil. Biasanya kita lakukan itu untuk tumor-tumor paru yang menempel dinding dada. Seperti itu. Dan kita bisa melakukan core biopsi sama seperti itu prinsipnya, tapi menggunakan jarum yang lebih besar supaya sampel yang didapat juga lebih banyak. Ya, karena itu menjadi suatu penolong buat dokter patologi anatomi dalam menegakkan diagnosa. Semakin banyak sampel, semakin valid diagnosa yang bisa dia
lakukan. Betul. Terus kemudian setelah itu kita bisa melakukan ada yang namanya fine needle aspiration biopsy apabila terjadi benjolan-benjolan di kelenjar getah bening. Dan setelah itu kita bisa melakukan yang namanya invasive procedure. Apabila hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan atau belum memberikan konklusi, maka pasien akan kita berikan edukasi untuk kita masuk ke dalam diagnostik yang invasif. Nah, invasif ini adalah seperti ini yang kita sudah alat-alat yang ada di sini ya. Jadi biasanya kita melakukan adalah bronkoskopi. Oke, ini alatnya ini ya. Betul. Oke, mungkin bisa sambil dideketin. Sambil deketin ya biar teman-teman juga kelihatan nih. Yang ini dia, Dok ya. Oke, sambil berdiri biar enak. Oke, silakan, Dok. Jadi untuk melakukan bronkoskopi kita bisa melakukan secara anestesi lokal ataupun anestesi yang general atau umum. Kita ini alat mesinnya ini ya, kita bisa melakukan memasang intubasi dulu. Setelah pasien itu ditidurkan dengan alat bantu anestesi, baru kita melakukan tindakan bronkoskopi. Di mana ini alatnya nih guys. Ya, bronkoskopi seperti ini. Ya, kita bisa melihat di layar ya. Ini kayak istilahnya remote controlnya, Dok ya. Nah, ini dia penggeraknya. Remote control nih, selangnya teropongnya nih yang buat masuk. Ini akan dimasukkan di sini ke saluran napas pasien ini. Biasanya dari hidung atau mulut, Dok? Dari mulut. Dari mulut. Oke. Nah, seperti ini kita bisa melakukan tindakan seperti ini ya. Nanti di sini akan kelihatan umurnya seperti yang ada di video ya. Nanti setelah tampak si lesi atau tumornya yang akan kita tuju, baru kita akan melakukan tindakan pengambilan sampel. Bisa melakukan dengan biopsi forceps, bisa melakukan sikatan bronkus, brushing, kemudian ada alat canggih yang tadi dokter sudah katakan adalah cryoterapi, yaitu kita membekukan si lesi target tersebut dengan menggunakan gas karbon dioksida CO2 ya, seperti dry ice. Tujuannya adalah untuk diagnostik dan terapeutik. Nah, ini adalah alatnya. Nah, ini alatnya ya. Nanti dari sini ada probe-nya. Kemudian nanti ada probe-nya ini dimasukkan ke dalam bronkoskopnya tersebut. Dan disambungin ya ke bronkoskopinya. Nah, dan ini kayaknya yang menarik juga untuk cryoterapi itu mungkin di Bandung atau Jawa Barat udah ada beberapa ya, Dok ya. Tapi yang khusus untuk diagnostik dan terapeutik paru itu hanya di sini. Dan kita sudah punya dari 2017. Udah lama loh 2017 ya. Udah lama lah. Berarti kan bukan alat yang benar-benar baru banget dalam artian kan berarti oleh Dokter Reza dan timmu sudah banyak pengalaman Kayak berapa pasien, Dok? Ratusan bahkan banyak banget lah yang nggak kehitung lah ya, Dok ya. Nah, itu dia. Mungkin kita bisa lihat dari ini, mungkin audiens banyak yang belum tahu itu apa. Nah, sekarang ini kita jelaskan. Coba nih kita lihat dari sini. Apabila tumornya ini saat melakukan prosedural, di situ kita bisa lihat ada memasukkan probe-nya tersebut ya, seperti kabel ya. Itu ya. Lesi targetnya yang merah mungkin kalau semoga cukup jelas ya buat teman-teman semua. Kemudian dilakukan pembekuan, cryoterapi menggunakan liquid CO2 kemudian diambil. Ya. Ini adalah salah satu kasus yang saya kerjakan dan ada kasus lain. Nah, ini sampel yang didapat. Nah, ini kita bisa lihat si tumornya ya, nutupin jalan napasnya. Nah, kita lakukan, kita angkat, terus kita lihat ada bunga-bunga esnya karena dia dibekukan dan akhirnya kita bisa membuka kembali jalan napas dari si pasien tersebut. Ya, jadi setelah melakukan diagnosis, kita juga melakukan terapeutik. Nah, seperti ini lihat tuh ada menonjol seperti jamur ya. Kemudian kita ambil di batangnya, kita lakukan cryo tersebut dan kita angkat ya. Dan hasil akhirnya seperti itu. Kita bisa membuka kembali. Langsung plong. Iya, langsung plong gitu. Silakan buat teman-teman yang mau tanya, silakan aja ya. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja nih. Tapi ya memang ini kita fokuskan topiknya tentang terkait tumor paru, terkait perasaan-perasaannya gitu. Ini ada. Ya, alat lain yang bisa kita lakukan di sini selain ini adalah bronkoskopi, kita juga bisa melakukan IBAS ya atau endobronchial. Ya, endobronchial ultrasound. Ya, jadi alatnya sama seperti ini, hanya untuk yang IBAS ini itu kita bisa melakukan ultrasonografi langsung secara live intrabronchial, langsung di dalam bronkus. Jadi untuk melihat kelenjar getah bening atau tumor-tumor yang berada di sekitar saluran napas utama kita di sentral sini.
Dengan kita bisa memvisualisasikan, karena secara ini kan kita tidak bisa melihat, karena dia kan secara video hanya bisa melihat di dalam. Tapi apabila dengan ultrasonografi kita bisa melihat tumor-tumor atau kelenjar gerda bening di sekitar di pinggirannya itu. Jadi dengan sudah tervisualisasi oleh secara ultrasonografi, kita bisa melakukan biopsi dengan jarum ya ke lesi tersebut. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel. Jadi memang ini lebih murni untuk diagnostik ya, Dok? Iya. Tapi memang visualisasinya jadi lebih jelas. Iya. Berbeda dengan cryo yang kita bisa melakukan terapeutik juga. Kalau ini pure diagnostik. Pure diagnostik. Terus kemudian ini juga ada APC. APC. Argon Plasma Coagulation. Argon Plasma Coagulation. Jadi apabila lesi-lesi yang sifatnya biasanya malignan atau ganas, umumnya banyak sekali pembuluh darahnya dan mudah sekali berdarah. Nah, dengan APC ini kita bisa mengontrol perdarahan tersebut, kita bisa melakukan kauterisasi, kita bisa mengikis si tumor-tumor tersebut, mematikan pembuluh darahnya. Jadi cuma kelemahannya adalah tidak bisa diagnostik. Gitu. Berarti memang hanya terapeutik aja. Terapeutik saja. Oke. Nah, ini malah dari saya nih, Dok, ada penasaran. Kan ini kan berarti kan untuk membantu, kalau tadi kansernya itu kan perdarahannya banyak. Nah, sedangkan kalau cryo kan juga salah satu tujuannya supaya ini ya dibekukan supaya nggak berdarah. Nah, kira-kira biasanya apakah ada plus minusnya, Dok? Iya, ada. Plus minusnya kalau misalnya ini apabila kita melihat neovaskularisasinya banyak ya, kita bisa lihat bahwa perdarahan pembuluh darahnya banyak sekali. Nah, biasanya kita matikan dulu pembuluh darahnya dengan menggunakan APC ini, kita bakar. Ya. Setelah itu, apabila kita ingin melakukan menggabungkan dengan cryo juga bisa. Untuk membuka, jadi bisa dikombin. Bisa. Jadi sebagai preparasi, misalkan mengikis dulu, mematikan pembuluh darah untuk meminimalisir perdarahan. Kemudian lesinya untuk bisa kita lakukan rekanalisasi atau untuk membuka, mengambil sebanyak mungkin, kita bisa kombinasikan dengan cryo gitu. Ternyata bisa kombinasikan ya, saling melengkapi jadi. Dan itu nanti dimasukkannya lewat channel port ini. Working port. Ini pun juga sama ya, dari cryo, dari APC, bisa ke situ semua. Betul. Pergantian. Nah, itu ya, kayaknya cukup jelas. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Bisa pakai BPJS. Ini pertanyaan. Pertanyaan nih yang paling pengen ditanya nih, guys. Aplikatif ya, langsung realistis. Gimana, Dok, kira-kira? Bisa, saya akan jawab. Bisa. Nah, itu bisa ya. Jadi buat teman-teman semua ini bisa ya. Betul ya. Asal sesuai dengan peraturan berlaku ya, harus seperti biasa lah ya, Dok, ya. Sistem rujukan bisa. Betul ya, intinya bisa. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan aja. Dok, apa benar kalau sudah terkena kanker baru cepat meninggal? Nah ini pertanyaan agak panjang ya. Mungkin gimana, Dok? Tergantung stadium itu saat pasien terdiagnosa. Betul. Tadi makanya pentingnya deteksi dini ya. Memang pasien-pasien yang saya temui di praktek saya di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu ini sebagian besar, Dok, di stadium lanjut. Jadi memang secara statistik untuk stadium lanjut itu angka tahan hidupnya dalam 5 tahun itu di bawah 10%. Jadi kalau memang sudah stadium lanjut ya itu ya. Sebenarnya nggak cuma kanker paru ya, Dok, ya. Rata-rata kanker lain pun juga kalau sudah stadium lanjut juga angka tahan hidupnya juga kecil gitu. Cuma memang kalau dilihat berdasarkan data ya, statistik dari Kemenkes atau dari dunia juga, bahwa memang insiden kanker yang terbanyak itu memang lebih ke arah breast ya sama ovarian. Tapi angka mortalitasnya paling tinggi justru yang paru. Tapi kalau angka insidennya paling tinggi yang kewanitaan tersebut, paru nomor 3. Tapi saat dilihat angka mortalitasnya kembali. Nah, mungkin tadi kalau lanjutin pertanyaannya, Dok, kalau pada kanker paru yang stadium lanjut, mungkin yang dari pengalaman dokter sering alami itu rata-rata gejalanya apa, Dok? Dan mungkin kondisinya pasiennya bagaimana? Itu pertanyaan bagus. Jadi biasanya pasien yang kesini seperti yang sudah dijelaskan, seringkali karena ada keluhan-keluhan yang tidak bisa tertangani oleh obat-obat sederhana, oleh dokter yang terdekat. Keluhannya terus yang menetap, batuk darah, sesak nafas, semakin kurus, semakin lemah, dan akhirnya pasien baru dibawa. Ya seperti kita tahu,
bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat Indonesia itu memang enggan untuk memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan, ke dokter, apalagi ke rumah sakit. Betul. Mereka enggan sekali. Jadi rata-rata tuh masih kayak kok nunggu parah lah kan, jangan sampai dia parah, jangan sampai telat ya. Beneran itu dia tuh. Dan mungkin juga terkait keluhan saluran nafas ini, batuk darah ya dok ya. Iya. Itu jangan dianggap enteng. Betul kan. Jadi kalau ada memang batuk darah itu harus segera mungkin ya ke fasilitas kesehatan terdekat ya, karena kemungkinannya itu penyakitnya kalau nggak kanker paru yang paling sering apa dok? Ya, jadi bisa juga infeksi ya. Betul. Jadi jangan cuma batuk darah tapi batuk lama di atas 2 minggu itu jangan diabaikan. Jadi kayaknya batuk-batuk terus di atas 2 minggu jangan kayak oh ini udah biasa, jangan udah biasa ya. Betul. Harus diperiksain ya. Betul. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman semua? Monggo, mangga. Masih ada lagi? Oh banyak kok. Oke. Sambil duduk dulu. Sampai lupa. Kita santai aja. Iya. Oke. Ya taruh situ lagi juga nggak apa-apa. Biar enak nggak? Kameranya taruh situ lagi. Biar nggak megangin juga. Oke. Dari Mochi Natana 91. Mochi ya. Dok, adakah efek samping dari bronkoskopi? Oke. Wah, keren bagus nih dok. Oke. Adakah efek samping dari Betul. bronkoskopi ya dok? Ya, jadi efek sampingnya juga ada. Makanya kita untuk melakukan tindakan bronkoskopi ada persiapannya. Ya. Betul. Sebenarnya intinya semua tindakan kedokteran pasti ada efek sampingnya. Makanya perlu info dosen ya dok ya. Iya. Bahkan dari sesimpel menyuntik aja ada efek sampingnya. Betul. Apalagi ini yang memasukkan alat bronkoskopi ini ke saluran napas pasien pasti ada. Tapi ya syukurlah sampai sekarang ya puji Tuhan bahwa dengan persiapan-persiapan yang matang, angka mortalitas atau morbiditas pada pasien-pasien atau angka efek samping lah kita bilang mungkin ya, biar pasien-pasien sangat-sangat kecil. Oke. Nah itu dia yang penting. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Mangga. Sama nggak endoskopi dengan bronkoskopi? Ya. Gimana? Oke, ya saya akan jawab ya. Hampir mirip. Ya, endoskopi itu memasukkan alat yang seperti ini prinsipnya ke dalam saluran cerna. Alatnya berbeda sedikit, lebih besar dia. Ya, kalau bronkoskopi memasukkan alat ini ke dalam saluran napas. Itu perbedaan yang paling mendasar. Alatnya pun berbeda bentuknya, diameternya, dimensinya pun berbeda, tetapi mirip seperti ini. Oke, ya jadi itu prinsipnya sama, tapi tujuannya beda. Yang dimasukkan yang satu ke saluran nafas, satu ke pencernaan. Jadi kalau ada keluhan pencernaan, jawabannya endoskopi. Iya, betul. Gitu. Oke, apalagi yang mau tanya? Silakan. Bentar ya guys, lagi di list banyak ternyata ya. Dok, pengobatan kanker paru biasanya berapa lama? Kanker paru yang terapinya dengan obat oral cenderung lebih ringan dibanding dengan yang infus dan radiasi. Oke, pengobatan berapa lama? Apakah obat oral, infus radiasi itu lebih ringan? Nah, ini tadi kayaknya belum kita bahas. Betul. Keren bagus. Iya. Oke, ya bersambung ya. Seperti tadi yang Dokter Adrian bilang ya, ini adalah topik berikutnya. Betul. Topik berikutnya udah tanyakan. Iya. Terus pinter. Ya. Setelah kita melakukan diagnostik dengan alat-alat canggih ini, sampel biopsinya kita bisa dapat, diagnosanya tegak, misalkan suatu kanker paru ya, tumor ganas. Nah, kita akan masuk ke tahapan tata laksana atau terapi. Nah, saat ini di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu itu sudah full cover BPJS dari mulai prosedur diagnostik ini sampai tata laksana. Kita juga sudah punya alat-alat canggih biomolekuler untuk memeriksa reseptor-reseptornya yang menjadi driver onkogen. Apa itu driver onkogen? Itu seperti gen utama yang menjadi dinamo atau motor pada si sel kanker tersebut. Ya, jadi dengan kita menembak secara spesifik atau sesuai target, maka efek-efek sampingnya itu jauh lebih sedikit dan langsung tepat sasaran, tepat guna, efektivitasnya meningkat seperti itu. Nah, jadi di Rotin Sulu ini kita sudah punya 2 mesin untuk memeriksakan reseptor, yaitu ada mesin untuk memeriksakan EGFR atau Epidermal Growth Factor Receptor
itu ada obatnya yaitu TKI, tyrosine kinase inhibitor ya, dan itu sudah full cover BPJS. Full cover BPJS betul. juga. Terus kemudian itu penting juga nih. betul. Terus kemudian ada satu lagi alat untuk memeriksakan reseptor ALK, anaplastik lymphoid kinase. Dengan obatnya itu ada anti ALK ya, itu sudah full cover BPJS juga, Dok. Nah, apabila dari sampel-sampel tersebut ada yang memberikan hasil yang positif dari kedua reseptor tersebut, maka pasien akan diberikan obat tablet sesuai dengan hasil reseptor yang positif. Apakah itu untuk EGFR-nya, apakah untuk ALK-nya. Dan apabila kedua reseptor itu negatif, maka pasien kita akan berikan kemoterapi sistemik dari infus. Begitu. Nah, itu kira-kira kalau tadi yang tablet itu rata-rata berapa lama, Dok? Kalau yang tablet itu prinsipnya adalah until disease progression, atau sepanjang mungkin sampai si kanker tersebut melakukan progresivitas atau tampak dia bertumbuh kembali. Selama masih memberikan hasil atau efek terapi yang baik, maka dilanjutkan. Lanjut terus. Berarti memang nggak ada, istilahnya kayak nggak ada stopnya ya, Dok ya? Nggak ada stopnya. Sama seperti ya punten ya, orang-orang yang terdiagnosa penyakit jantung atau penyakit diabetes kan tidak ada stopnya ya. Betul. Hipertensi itu juga sama ya. Kalian ingat ini buat teman-teman, mohon maaf yang mungkin menderita hipertensi, diabetes ya, selain lifestyle, kalau memang udah ada obat medikamentos yang diminum harus terus. Ya. Harus terus, jangan stop, jangan kira-kira banyak juga kayak hipertensi kan, wah udah nggak pusing, nggak diminum, jangan. jangan sampai ya, karena itu harus diminum terus supaya nggak terjadi komplikasi ya. Itu dia. Setuju, Dok. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ya. Tindakan bronkoskopi bisa dilakukan untuk pasien lansia. Bronkoskopi untuk lansia gimana itu? Bisa. Ya, bisa jadi, dengan seperti tadi kita menilai dulu bagaimana asanya ya dari anestesika, kita bisa melihat performa statusnya bagaimana. Apabila pasien dengan performa status masih cukup baik, terus begitu dari setelah dilakukan analisa oleh teman sejawat anestesi ternyata pasien masih cukup stabil untuk dilakukan pembiusan, maka kita akan melakukan tindakan tersebut. Dan sejauh ini memberikan hasil yang bagus. Nah, tadi mungkin, Dok, kalau tadi kan untuk lansia, kalau untuk anak-anak, kalau untuk anak-anak ya di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu ini memang kita lebih mengkhususkan pada pasien dewasa. Pasien dewasa, 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas ya. Jadi ini ya untuk pasien dewasa dan lansia. Ya. Ada pertanyaan berikutnya? Silahkan. Ini katanya, Dok, si pasien kita nih, guys. Wah. Tahun 2017 aku kena pneumotorak. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan paru? Tes negatif semua, hasil bronkoskopinya ada jamur. Jadi riwayat ada pneumotorak, ada pneumonia ya. Ya buat teman-teman mungkin pneumotorak itu adanya udara ya, Dok ya, di dalam rongga parunya. Pneumonia itu radang paru. Nah, kira-kira ada tips atau pesan, Dok? Ya, tadi hanya diberikan info sekilas ya, gitu, bahwa ternyata sudah dilakukan bronkoskopi segala dan hasilnya ada jamur. Nah, itu saya sih mengasumsikan, karena saya nggak baca ya, jadi apakah itu aspergillosis, mikosis paru ini kan, apakah di aspergillosis, candidiasis dan yang segala macam. Nah, ini tadi jamur kan ada beberapa juga ya, otomatis harus diterapi sesuai dengan penyebabnya, etiologinya, gitu. Itu dia. Nah, apabila tips and trick untuk menjaga kesehatan ya otomatis ya rutin check up, melakukan pola hidup yang sehat, olahraga, makan cukup, tidur cukup ya. Saya yakin Dokter Adian sudah lebih paham. Mungkin malah mau izin nambahin dikit ya. Terkait menjaga itu tadi seperti pastinya seperti yang Dokter Reza sampaikan, dan jangan lupa ya, kebetulan saya di bagian rehabilitasi untuk jantung paru itu juga tetap harus dilakukan. Ya, apalagi setelah dalam masa pengobatan, kalau memungkinkan pun latihan rehabilitasi tetap berjalan juga ya. Setelah pengobatan selesai ya, apalagi mungkin jangan nyatakan sembuh, itu juga tetap harus. Karena mungkin kalau pada pneumonia ya, radang paru itu kan kerusakan parenkim itu lama-lama kalau yang paling benar-benar rusak akan jadi jaringan parut. Iya, betul. Ya. Jaringan parut kan jaringan yang keras yang
kalau paru kan harusnya ngembang ya dok ya, tapi dia itu yang nggak ada part yang nggak bisa ngembang lagi. Nah itu yang tetap harus kita latih. Misalnya kalau rehabilitasi paru, beberapa konten aku juga ngasih latihan nafas, ya itu rutin dilakukan sehari 2 kali, 3 kali, terus juga latihan aerobik ya dok, ya mungkin jogging, jalan pagi, ya untuk kebugaran, gitu. Ya saling lengkapin kita, gitu ya. Mungkin buat teman-teman semoga manfaat. Oke, pertanyaannya apa lagi nih? Ada gitu dari dok, kalau di payudara ada benjolan seperti kelereng, cancer, bukan ya? Oke, ini mungkin karena di ketiak ada di ketiak tidak ada benjolan. Iya. Jadi ada benjolan payudara ya. Oke. Mungkin agak di luar tumor paru, tapi nggak masalah kita jauh karena soalnya juga kanker payudara ini banyak sih. ya bisa masih di sekitar wilayah. Masih di sekitar wilayah lah. Ya udah dekat paru lah. Ya, jadi apabila memang tadi ada keluhan benjolan teraba di payudara, ya mungkin di penanya tersebut melakukan sarari dok ya, periksa payudara sendiri ya, itu artinya bagus itu untuk deteksi dini. Betul. Apabila teraba ada benjolan, maka saya menganjurkan untuk dilakukan mamografi atau USG payudara. Dari sana memang apabila dari hasil imaging tersebut mencurigakan, harus lanjut periksakan ke dokter untuk dilakukan biopsi. Oke, betul. Jadi pada intinya memang kalau ada suatu benjolan sih kita tetap waspada dulu ya. Harus. Kita harus waspada. Jadi pokoknya jangan sampai budaya aduh biarin dulu lah. Iya. Aduh biarin dulu lah. Masih segini kok. Dari segini nih makin gini kan amit-amit jangan sampai. Nah itu jadi harus segera minta pertolongan ke fasilitas kesehatan gitu ya. Oke, apalagi pertanyaan lain? Yuk. Saudara jauh saya ada yang kena kanker paru. Oke. Dia tidak merokok. Saudara saya yang lain merokok berat dan udah sepuh aman-aman saja. Nah, iya, betul. Gitu ya, nah, ini ya pertanyaan yang banyak banget ini dok. Betul nih. Betul. Wah, dijamin nih yang tim mohon maaf tim perokok seneng gitu. Mohon maaf gimana dok jawabannya dok? Memang secara kita di sini terbuka ya, karena data itu memang ada semua ya, apalagi di zaman keterbukaan informasi ini semua data ada. Betul. Yang jelas sudah bisa dibuktikan adalah keterkaitan rokok dengan insiden tumor paru atau kanker paru itu sangat erat hubungannya. Tetapi apabila kita membalikan, apabila tumor paru, kanker paru dengan riwayat perokok itu memang tidak sepenuhnya, Jadi masih banyak faktor-faktor lain yang menimbulkan munculnya atau aktifnya si sel-sel kanker tersebut. Seperti tadi yang sudah dibicarakan ya, ada yang merokok kok nggak kena apa-apa, ya berarti mereka beruntung sekali. Tapi itu jangan dijadikan patokan. Iya betul. Dibawa bersyukurnya, jangan dibuat role model. Iya. betul. Aduh. Jadi memang lebih banyak orang-orang yang perokok dan terkena impact-nya atau imbasnya itu jauh lebih banyak. Jadi jangan dilihat yang hanya segelintir itu lalu dijadikan role model. Jangan. Betul. Dan seperti tadi juga memang di praktek kita di sini memang banyak sekali juga saat ini makin di sini pasien-pasien yang dengan kanker paru tapi tidak punya riwayat merokok dan tidak punya faktor resiko yang bisa kita identifikasi secara langsung, misalkan dari lifestyle-nya, dari family history-nya dan yang segala macam itu tidak ada. Dan biasanya berdasarkan kepustakaan itu dikaitkan dengan genetik. Iya, masalah genetik ini juga ya penting pada cancer ini kan juga peran gede juga ya dok ya. Betul. Dan ini banyak kasus-kasus yang para wanita, ibu rumah tangga lebih banyak pada wanita dan ibu rumah tangga dibandingkan pada laki-laki ya. Yang mengalami. Betul, tanpa faktor resiko dan akhirnya terkena suatu kanker paru. Gitu. Dan ini sih dok, saya penasaran dikit, kalau dulu waktu zaman saya masih belajar dokter umum ya, itu kan ada istilah cancer paru yang penyebabnya smoking dan non. Jadi kayak ada 2 term gitu. Itu apakah masih memang sekarang ini sama, ada 2 term itu atau? Ya, jadi memang itu sudah tidak dipakai lagi. Sudah dipakai ya, udah lama ya. Iya, memang sudah lama karena memang keterbatasan ininya ya, imaging dan lain-lain segala macam. Betul. Karena dari kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena umumnya gitu yang menimbulkan dari rokok paru itu umumnya
sel squamous. Sel squamous. Yang tidak merokok umumnya adenokarsinoma umumnya. Jadi dari sana kira-kira bisa menduga. Tetapi ya teknik tersebut atau pakem tersebut memang sudah ditinggalkan. Kita langsung mengarah kepada gold standarnya, yaitu hasil biopsi tadi, histopatologi. Iya, betul. Nah itu dia ya, udah terjawab lengkap oleh Dr. Reza. Juga pada intinya tuh bahwa cancer itu nggak bisa karena kita bilang kan satu penyebab tadi ya, kita sering sebut itu juga multifaktor. Faktornya macam-macam dari genetik, dari lifestyle ya. Jadi mungkin sama halnya itu saya juga sering nemu kan merokok belum tentu kanker paru. Dan juga kan sebenarnya kayak mohon maaf nih, makanan misalnya areng-areng itu kan juga karsinogenik kan. Tapi kan juga saya kan juga suka sate nih, saya juga barbecue nih. Tapi kan juga banyak juga yang apakah makan sate, makan barbecue langsung cancer, gitu kan juga. Ya. Jadi itu sama halnya, banyak faktor. Tapi yang penting kita tetap atur lifestyle kita, hal-hal mungkin yang beresiko ya kita banyak hindari, gitu ya dok ya. Setuju dok. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Jadi dok, apakah tumor paru bisa timbul karena menderita limfoma dengan nilai CT dan cek darah? Apakah bisa untuk menentukan jadi selnya atau tetap perlu biopsi? Oke, wah ini pertanyaan lumayan. Wah ini udah lumayan ke arah medis ini. Dokter ya, jangan-jangan ya. Sepertinya. Kalau dokter ini memang pasien yang sudah mengalami ini. Iya betul. Ya, kalau terima kasih pertanyaannya ya, memang kita harus lihat bahwa limfoma itu adalah suatu bentuk keganasan ya. Limfoma bentuk keganasan. Tapi dari kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Betul. Masih banyak juga keganasan dari organ-organ lain. Betul. Ya, misalkan dari kanker usus lah, kanker payudara, misalkan kanker rahim, kanker apapun itu, gitu ya. Kanker-kanker tersebut itu bisa bermetastasis atau menyebar ke paru-paru, sehingga akhirnya paru-parunya itu penuh dengan benjolan-benjolan penyebaran dari kanker-kanker tersebut. Dan apakah bisa dilakukan biopsi? Bisa. Apabila letaknya itu memang bagus ya dan bisa diakses, bisa dijangkau tanpa menimbulkan morbiditas yang berat ke si pasien. Misalkan kebetulan dia menempel di dinding dada, kita bisa melakukan biopsi jarum dari luar, mengambil sampelnya, dan otomatis anak-anak sebar tersebut tetap membawa identitas dari akarnya atau induknya. Betul. Apabila misalkan tumor tadi limfoma ya terus menyebar ke paru, dilakukan biopsi di paru, dia tetap masih membawa identitas dari induknya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan seperti imunohistokimia untuk menegakkan dan membedakan. Begitu. Ya, itu dia. Semoga terjawab jelas. Sudah sangat jelas penjelasan dari Dr. Reza. Ada lagi pertanyaan? Ya. Dok, apakah tumor paru bisa timbul karena menderita limfoma? Udah ya, sama kayaknya ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Dokter, apakah kanker paru-paru itu bisa menular atau keturunan? Apa sama kasusnya kayak penyakit TB? Oke, nah bisa menular atau enggak nih masih cukup banyak betul. Jawabannya apa itu dok? Ya, kalau kanker sih tidak menular. Ini memang mitos yang berkembang. Nah, betul. Ya kita sambil lurusin nih. Pokoknya ada mitos, ada apa, tanya aja, kita lurusin. Jadi enggak menular ya dok? Betul, tidak menular. Kanker itu tidak menular. Tetapi seperti tadi kita udah bahas ya, ada bagaimanapun juga ada faktor genetik yang berperan. Ya. Betul, jadi bukan menular, tapi mungkin ada faktor keturunannya. Betul. Ya, betul. Jadi mungkin ini juga sambil ngingetin teman-teman juga, kalau mohon maaf ada mungkin keluarga ya yang dulunya dari white cancer, itu memang baiknya untuk screening medical check up harus lebih rutin dilakukan ya dok ya. Karena memang faktor genetik untuk cancer ini cukup, angka kejadiannya cukup tinggi juga. Ya, jadi buat teman-teman, ini bukan, mohon maaf, bukannya nakut-nakutin, tapi memang kita untuk ningkatin kesadaran supaya deteksi dininya juga lebih cepat, penata laksanaan awalnya juga lebih cepat juga ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi, kalau ingin bertanya bagaimana cara pencegahan untuk meminimalisir terjadinya komplikasi pada tuberkulosis paru? Komplikasi. Meminimalisir komplikasi dari TBC paru. Ya, di luar topik ya. Iya, agak di luar topik lagi. Kita nggak apa-apa deh. Ya, jelas apabila para
peserta di sini terdiagnosa sebagai tuberkulosis paru, maka pengobatannya harus disiplin dan sesuai dengan arahan dari petugas medis atau dokter yang menangani. Ya, itu dia. Jangan ngobatin diri sendiri. Nah, itu dia. Betul banget. Soalnya kalau di rehab kebetulan pasien pos TB paru juga banyak, Dok. Betul sekali. Juga banyak dan cukup banyak nih ya. Mohon maaf teman-teman, ada cukup banyak saya nerima itu putus obat. Nah, ya putus obat. Ya itu jangan sampai. Jadi memang TB paru ini tantangannya memang pengobatannya panjang, lama, 6 bulan ya, minimal 6 bulan, bahkan bisa 9 bulan, bahkan bisa 12 bulan. Tapi memang harus rutin tiap hari. Soalnya kalau bolong putus obat ya, itu penyembuhannya nggak optimal, itu yang justru nimbalin komplikasi-komplikasi. Betul. Ya, Iya, gitu setuju. dia. Itu semoga menjawab ya. Ada lagi pertanyaan ya, mungkin kita fokus di tumor paru, ada lagi terkait alat-alat. Ini Dok, apakah ada alternatif untuk mengurangi nyeri karena kanker? Kasihan, saudara saya udah kayak tergantung obat dan koyo. Kalau nggak minum FSC atau tetrakoyo itu nggak bisa. Masih bisa karena sakit banget. Oke ya, tentang kayak nyeri cancer gitu. Gimana Dok? Ya, kalau saya dengar dari ceritanya, saya asumsikan ini sudah stadium lanjut ya. Betul. Dan biasanya obatnya pun juga udah MSC ya, MSC. koyo tadi Durgesik sepertinya itu. Jadi itu biasanya sudah menyebar, umumnya nyebarnya ke tulang, ngeri sekali itu. Dan memang biasanya kalau di sini juga kita konsultasikan ke rehab medik ya. Betul. Tata laksana nyerinya juga ada tuh perannya dari rehab medik. Jadi memang apabila pasien tersebut sudah mengalami kanker stadium lanjut, sudah menyebar kemana-mana, otomatis untuk memberikan terapi atau tata laksana nyerinya, memang saat ini kita masih terbatas dengan koyo nyeri tadi Durgesik atau MST, morfin sulfat tablet. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, tergantung pasiennya. Apakah lesi-lesi yang nyeri tadi itu bisa kita lakukan mungkin radioterapi. Nah, itu akan kami konsulkan ke dokter ahlinya, ya spesialis radiasi onkologi. Nah, di sini juga sudah ada dokternya. Nanti dia akan mengakses, melihat apabila lesi-lesi tersebut bisa dilakukan penyinaran, maka itu bisa mengurangi, Dok. Mengurangi rasa nyerinya dan melakukan membuat sel-sel kanker di lokasi-lokasi tersebut menjadi tidak aktif. Begitu. Itu dia. Nah, itu dia ya. Jadi memang cancer pain ini tadi seperti izin nambahin yang seperti sampaikan Dokter Reza, memang nyeri pada cancer tuh sampai sekarang memang masih jadi masalah gede juga ya, masih jadi persoalan. Dan memang di bidang rehabilitasi medik kita juga banyak banget terima tentang cancer pain itu, dan memang kita bisa bilang ya susah-susah gampang. Justru cukup banyak susahnya karena memang ya cancer akan progresif dan udah sampai ke tulang, dia akan semakin menggerogoti istilahnya, itu akan semakin memberikan nyeri. Dan memang untuk terutama dari terapi medikamentosanya nyeri ya dari obat-obatan. Ya. Kalau kita dalam obat-obatan karena ada WHO yang step ladder itu ya Dok ya. Dan biasanya kalau udah MST itu memang udah yang WHO step ladder itu buat teman-teman. Jadi ada kayak tahapan pemberian obat anti nyeri sesuai dengan intensitasnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya biasanya kalau udah MST, morfin itu udah 4 ya, udah 4. Dan itu memang udah yang paling tinggi. Dan kalau dalam rehabilitasi kita juga biasanya nyeri cancer ini itu memang biasanya banyak kan mix, ya, mix dia musculoskeletal pain, bisa musculoskeletal itu karena ototnya ya, masalah di otot sendi tulang, neuropati karena masalah syaraf, dan jangan lupa ini juga ada masalah central pain juga. Central pain dalam artian itu karena udah nyeri lama ya, itu akan berimbas ke neurotransmitter di otak. Jadi kadang itu mungkin dengan pemberian dalam kita rehabilitasi itu dengan assessment psikologis pasien ya, kemudian dengan psikoterapi oleh tim psikologis, kemudian selain itu juga modalitas seperti terapi listrik itu juga rutin kita berikan. Jadi memang bisa kita berikan banyak hal, tapi memang umumnya itu untuk membantu mengurangi penderitaan lah gitu sih. Mungkin itu semoga menjawab. Ada lagi yang lain? Ya. Bagaimana penyebaran kanker paru? Apakah bisa menyebar ke organ lain atau hanya di paru-paru saja? Oke, penyebaran kanker paru gitu. Ya, ya seperti tadi saya sudah cerita ya, bahwa si kanker paru ini dia akan membesar di lokasi tempat dia itu membesar, dan setelah itu dia akan mulai menginvasi, menginvasi ke sistem limfatik,
dan vaskuler. Nah, dari situlah dia mulai menyebarkan anak-anak sebarnya. Benih-benihnya itu bisa melalui pembuluh darah, bisa melalui pembuluh limfe. Dan dari situ dia akan istilahnya menclot ya sampai ke organ-organ lain yang jauh atau kita katakan distant metastasis. Betul. Dan kalau dari kanker paru itu dia umumnya menyebarnya paling sering ke liver, tulang, otak. Liver, tulang, otak paling sering ya dok ya. Cukup umum, paling umum tiga itu. Di tiga itu ya. Itu dia ya. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lain lagi seputar tumor paru ya dan lain-lainnya. Sudah? Oh, udah. Waktunya masih ada? Oh, 2 menit. Oke. Jadi mungkin sambil kita ini ya dok ya, closing buat teman-teman semua, thank you yang udah join, dan mungkin sebelum kita closing dokter ada pesan-pesan dikit buat teman-teman terkait, mungkin kita kan udah ngobrol banyak ya terkait tentang tumor paru, terkait tentang mungkin ke arah apapun deteksi dini, tata laksananya. Silakan dokter Reza. Terima kasih ya kepada para peserta audiens Instagram Live ya, baik dari Rutin Sulu maupun dari Dr. Adrian ya. Jadi jangan abaikan gejala batuk lama. Nah, dari hanya sesimpel itu saja itu bisa berkembang menjadi penyakit katastrofik. Begitu. Deteksi dini sangat penting, jangan diabaikan. Apabila saudara-saudari itu sudah menyadari bahwa ada riwayat dari keluarga yang mengalami kanker, apapun itu jenis kankernya, dan menyadari bahwa lifestyle Anda kurang sehat atau bekerja pada lokasi-lokasi pekerjaan yang kurang aman dan banyak pajanan, bisa itu polusi ataupun radiasi dan lain-lain, jangan lupa harus melakukan deteksi dini secara ketat teratur. Karena apabila ya amit-amit, saya juga tidak pengennya semua sehat ya, tapi apabila terdeteksi ada tumor atau kanker secara awal, maka tindakan yang dilakukan, tata laksana yang dilakukan itu bisa lebih maksimal dan bisa memberikan angka kesembuhan. Kesembuhan dok, nah, bukan hanya sekedar ini ya progression survival ya, sembuh bisa apabila dilakukan pada stadium dini ya, stadium 1 itu bisa sekali. Nah itu dia ya, udah pesan yang singkat padat sangat jelas dari Dokter Reza ya. Ininya saya cuma nambahin satu pernyataan aja, pokoknya jangan nunggu parah. Ya, jangan nunggu parah. Ya, hilangin kebiasaan kita itu yang nunggu parah, nunggu sampai badan udah terkapar-kapar, jangan sampai kayak gitu. Ya, harus segera diperiksakan supaya penanganannya cepat, dan tadi paling penting itu, kalau masih stadium awal bisa sembuh. Bisa sembuh ya. Bisa sembuh kalau masih stadium awal. Itu yang penting ya. Oke, itu dia Dokter Reza. Thank you so much. Terima kasih banyak Dokter Reza. Sehat selalu. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, baik dari IG Rutin Sulu, IG aku, thank you so much. Thank you yang udah join, semoga bermanfaat. Sehat-sehat. Paru Sehat, harapan kami.